Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Codex Alimentarius Commission. Codex Alimentarius Commission penting bagi industri pangan karena menetapkan standar internasional untuk keamanan, kualitas, dan kelayakan produk pangan. Membantu suatu industri untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman dikonsumsi, memenuhi persyaratan kesehatan konsumen, dan dapat diterima di pasar global. Selain itu, Codex memfasilitasi perdagangan pangan internasional dengan menciptakan standar yang seragam, sehingga meminimalkan hambatan perdagangan dan mempromosikan praktik produksi pangan yang adil serta berkelanjutan. Perjanjian tentang penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitari memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang sah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan konsumen, asalkan tindakan tersebut dapat dibenarkan secara ilmiah dan tidak perlu menghambat perdagangan. 3 lembaga dunia bertugas mengembangkan standar terkait dengan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, antara lain Codex Alimentarius Commission untuk kesehatan manusia, International Plant Protection Convention untuk kesehatan tanaman, dan Office International des Epizooties untuk kesehatan hewan. Standar yang dikembangkan dan ditetapkan oleh Codex mencakup standar untuk semua pangan utama, baik yang diproses, setengah diproses, maupun mentah, untuk didistribusikan kepada konsumen. Dalam melaksanakan tugasnya, Codex melakukan proses pengembangan standar dengan mandat untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik adil dalam perdagangan pangan. Standar Codex berfungsi sebagai teks dasar untuk memandu penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dalam kerangka analisis risiko, Codex berperan melaksanakan fungsi manajemen risiko yang outputnya adalah standar. Kajian risiko dilakukan oleh Organisasi Pertanian Dunia atau FAO dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam pelaksanaannya, FAO dan WHO melakukan kajian risiko dengan membentuk suatu komite ahli. Hingga saat ini, pelaksanaan pengembangan standar di Codex didukung oleh 4 komite ahli untuk memberikan pendapat dan saran ilmiah kepada Codex, yaitu JECFA, JMPR, JEMRA, dan JEMNU. Komite ahli ini terdiri atas pakar independen yang dipilih untuk memberikan analisis dan pandangan ahlinya dan boleh bekerja hingga 5 tahun dan dalam kapasitas pribadi, tidak mewakili negara. Setiap negara anggota Codex dapat membuat proposal untuk pengembangan standar baru ataupun untuk merevisi standar yang lama. Dalam proposal ini, negara pengusul perlu melengkapinya dengan makalah diskusi yang menguraikan apa yang akan diharapkan akan dicapai oleh standar yang diusulkan, dilengkapi dengan data-data yang diperlukan. Berdasarkan pendapat dan rekomendasi Komite Ahli FAO dan WHO, pengembangan standar dilakukan oleh Komite Codex yang mempunyai tugas masing-masing berdasarkan lingkup standar yang dikembangkan. Negara pengusul juga perlu menyampaikan dokumen proyek yang menunjukkan kerangka waktu untuk pengerjaannya. Selanjutnya, tahap review akan dilakukan oleh Komite Eksekutif Codex dan hasilnya akan dibawa ke sidang Komisi CAC. Jika manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya, maka CAC akan menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan tahapan elaborasi standar. Proses elaborasi standar dapat memakan waktu beberapa tahun, dan jika konsensus telah tercapai, maka rancangan standar dapat diadopsi oleh komisi untuk diberlakukan. Lalu, bagaimana Codex di Indonesia? Mari kita bahas mengenai penanganan Codex di Indonesia. Codex di Indonesia mempunyai tugas pokok mengidentifikasi, membahas, dan menetapkan kebijakan serta posisi Indonesia di forum CAC. Keanggotaan organisasi Codex Indonesia ditetapkan melalui keputusan Kepala BSN selaku Ketua Komisi Nasional Codex Indonesia. Organisasi Codex Indonesia dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara instansi pemerintah yang terkait dengan bidang keamanan pangan dan perdagangan pangan. Komisi Nasional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan makro penanganan Codex Indonesia. Kedua, kebijakan dalam penetapan posisi Indonesia. Ketiga, kebijakan dalam penetapan program kerja, termasuk program pemanfaatan kerjasama terkait kegiatan Codex dan tindak lanjut hasil sidang Codex. Dan keempat, kebijakan dalam penetapan atau perubahan koordinator Mirror Committee. Koordinator Mirror Committee dijabat dari instansi pemerintah yang terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, Kesehatan, BPOM, dan BSN. Tugas dan fungsi koordinator Mirror Committee adalah yang pertama, membuat pembahasan dalam rapat Mirror Committee. Kedua, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembahasan teknis substansi yang akan sedang dan telah dibahas dalam sidang Codex. Tiga, mensosialisasikan hasil sidang sesuai bidang Mirror Committee. Dan terakhir, mengelola dokumentasi kesekretariatan Mirror Committee. Tugas dan fungsi kelompok kerja Codex Indonesia antara lain membuat rencana makro penanganan Codex Indonesia, menyusun rencana kerja tahunan dan mengevaluasi hasilnya, mengidentifikasi program kerja Codex yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan melaporkan kepada Komisi Nasional Codex Indonesia, membahas hal-hal teknis terkait isu penting yang dibahas dalam forum Codex termasuk hasil sidang Codex, melakukan verifikasi rancangan posisi Indonesia untuk sidang Codex bila diperlukan, dan melakukan kaji ulang pelaksanaan pedoman penanganan Codex Indonesia, serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi Nasional Codex Indonesia untuk tindak lanjutnya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan teknologi pengolahan pangan ini. Semoga apa yang telah kita pelajari selama ini akan memotivasi teman-teman untuk terus belajar dan berkontribusi di bidang pangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.